Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan yang saya banggakan, syukur alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan mengaji di channel YouTube WAP channel Ustadz Abdul Ghani channel. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga bermanfaat untuk antum semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Tafsir Asmaul Husna yang dikarang oleh Syekh Ahmad Abdul Jawad dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini, yaitu tafsir lafal Allah. Tafsir lafal Allah yang ada pada Al-Quran dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tafsir Asmaul Husna pada Sakhifah atau halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla Jalaluhu huwa al-ismu al-mufradu al-alamu li dhati al-qudsiyati. Lafal Allah yang merupakan agung dalam keagungan Allah adalah nama Allah itu sendiri yang mufrad, yang satu, isim alam yang satu, zatnya adalah al-isim alam, al-alamu yang mengetahui, Allah li dzati, Allah mengetahui dengan zatnya sendiri, dan Allah yang maha suci, al-qudsiyah, Allah mempunyai sifat al-qudsiyah, adalah nama Allah yang suci. Al-jami'u li jami'i sifati al-ilahiyati wal khayati al-azaliyati wal ilmu wal qudratu wal iradatu wal sam'u wal basur wal kalamu. Lafal Allah adalah satu kumpulan untuk semua sifat-sifat ketuhanan, uluhiyah atau ketuhanan, dan sifat azaliyah, yaitu sifat masa azali, yaitu sifat dan kehidupan masa azali. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan yaitu berbicara. Al-man'utu binu'utir rububiyah. Lafal Allah adalah suatu nama yang disifati dengan beberapa sifat ketuhanan. Al-mutafarridu bil wujudi. Allah adalah zat yang wujud dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang mewujudkan. Kalau kita kalau langit, bumi, bulan, bintang, air, laut, kita semua manusia, hewan, adalah yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah zat yang wujud dengan sendirinya. Al-mutafarridu bil wujudi. Dia adalah dengan sendirinya wujud, tidak ada yang mewujudkan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah adalah tiada Tuhan. Allah adalah tiada Tuhan kecuali Tuhan yang hak, yang berhak disembah atau yang benar dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri, tegak berdiri sendiri. Jadi Allah itu hidupnya bukan dihidupkan oleh orang lain, tapi hidupnya adalah karena dirinya sendiri adalah maha hidup. Begitu juga Al-Qayyumu. Al-Qayyumu adalah zat yang maha, yaitu berdiri sendiri. Bukan Allah berdiri sendiri, bukan ada yang mendirikan, tapi karena zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri. Al-Baqi ba'da fana'il khalqihi. Allah punya zat yang kekal setelah rusaknya makhluknya atau ciptaannya Allah. Jadi kekalnya Allah itu tanpa batas. Tapi kita hidup ini dibatasi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau langit, bumi, bulan, bintang, matahari, cakrawala, kita semua makhluk dan semua makhluk yang ada di bumi itu tidak punya sifat yaitu al-baqi, kekal, gak ada. Matahari akan binasa, bulan akan binasa, bintang akan binasa, laut akan binasa, akan rusak. Kemudian bumi juga sama, akan binasa, akan rusak. Kita juga sama, manusia akan binasa, akan rusak. Makhluk-makhluk semua, hewan-hewan semua akan binasa, akan rusak, akan mati. Yang tidak akan mati, tidak akan rusak, yang kekal selama-lamanya, kekal dengan sendirinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat al-baqi, yaitu zat yang maha kekal. Kullu man 'alaiha fan, kullu man, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua orang di atas bumi semuanya adalah rusak, dan zatnya Allah, zatnya Tuhanmu yaitu Allah adalah kekal yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi jangan menyangka kita ini hidup terus, jangan menyangka kita ini selalu hidup. Bisa juga hari ini hidup, bisa juga besok mati, bisa juga yang muda ini hidup, bisa juga besok atau lusa atau minggu atau sebulan atau setahun dan seterusnya akan mati. Karena kita mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai sifat yaitu fana, yaitu sifat rusak. Termasuk manusia, kita semua adalah punya sifat fana atau rusak. Maka hiduplah kita semua dalam keadaan hidup yang baik, hidup yang barokah, dan siap, selalu siap kapanpun kita harus siap meninggal dunia, dan bekal yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ismu al-a'dhamu Allahu huwa alladzi sama binafsahu. Nama Allah yang paling agung, yang namanya lafal Allah, adalah yang menamakan Allah adalah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya adalah Allah sendiri, bukan dinamakan oleh makhluk, manusia, tidak, tapi yang menamakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa huwa akhassu bi asma'ihi ilaihi. Dia adalah nama yang khusus, nama yang dikhusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh dirinya sendiri, khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya anak itu tidak boleh dinamakan Allah, enggak boleh. Karena nama Allah itu adalah khusus, nama yang khusus untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahu azza wa jalla inni anallahu rabbul alamin. Di surat Al-Qasas ayat 30, ya, pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30, inni anallahu rabbul alamin. Ini sesungguhnya aku Allah, yaitu aku Allahu adalah Allah Rabbul Alamin yang menguasai alam. Jadi saya sendiri adalah Allah yang menguasai alam. Yang menguasai alam itu bukan siapa-siapa, bukan kita, bukan manusia. Yang menguasai alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Menguasai bulan, menguasai bintang, menguasai cakrawala, menguasai bumi yang begitu luasnya, menguasai cakrawala, bulan, bintang yang begitu luasnya, begitu besarnya. Semua adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah di bawah manajemen Allah Subhanahu wa taala, pengelolaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusama ahadun min khaliqi bismillahi. Tidak seseorang, tidak boleh makhluknya, kita semua termasuk kita semua manusia, tidak boleh dinamakan dengan nama Allah. Tidak boleh. Seseorang, kita punya anak, ya, ketika anak kita lahirkan, tidak boleh dengan menggunakan Allah, tidak boleh. Fa innahu bi khilafi ghairihi minal asma'i fa innahu yajuzul wasubiyya fa taqulu alimun qadirun. Tetapi kita menggunakan nama yang berkaitan selain nama Allah itu adalah boleh kita mensifatkan anak kita, ya, keturunan kita, anak kita dengan sifat, yaitu sifat asmaul husna. Itu boleh. Seperti kita memberi anak kita alimun, orang yang alim, qadirun, orang yang kuasa. Itu dengan harapan tafaul, berdoa
kita berharap anak kita adalah orang yang alim, itu boleh. Kemudian anak kita adalah orang yang mampu, itu boleh. Dalam arti bukan di situ adalah bukan mampu secara hakiki seperti mampunya kodratnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap anak kita adalah anak yang benar-benar orang yang mampu secara majazi, secara konotasi. Wa qulul asma'i tabi'atun ilaihi ala sabil waswi walillahi al asmaul husna. Semua nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99 namanya asmaul husna, itu adalah semua adalah mengikuti lafal Allah dengan jalan sifatnya. Semua sifat yang namanya asmaul husna, ada yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bariul Musawwir Al-Ghaffarul Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fatahu Al-Alimul Qabidu dan seterusnya sampai selesai. Semua nama-nama Allah itu adalah mengikuti, yaitu mengikuti nama satu, yaitu lafal Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik atau yang indah atau yang bagus. Wa huwa Allahu jalla jalalu al maqsudu fil khawaiji wa ilaihi ya fazaun nasu wa idama saudurru. Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita tuju dan yang kita sejo dan yang kita tuju di dalam kebutuhan kita. Kita butuh sehat, kita butuh lancar dalam usaha kita butuh lancar dalam rezeki kita butuh selamat, kita butuh mendapat hidayah. Yang kita tuju, yang kita maksud, yang kita tuju semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun yang tempat kita berlindung, Allah pun tempat kita bernaung, kita berlindung. Manusia tempat berlindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak mendapat bahaya kecuali adalah karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Walida kana hadal ismu al-adamu aksaru adadan fil Qur'anil Karimi min jami' asma'i al-azimati. Karena semuanya muara asmaul husna mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala semua adalah mengikuti nama satu nama, yaitu lafal Allah. Maka karena itu semua manusia, semua makhluknya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat perlindungan, tempat keselamatan dari bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nama satu ini yang namanya Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang paling agung, yang paling banyak jumlahnya di dalam Al-Qur'an dibanding dengan nama-nama agung yang lain, dibanding dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya, itu masih kalah. Semuanya yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Walaqad amarallahu ibadahu ayad'u bismi Allah au bismi Ar-Rahman wa wa'adahum bil istijabati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala perintah kepada hambanya, kepada kita semua untuk berdoa dengan nama yaitu nama Allah, dengan barokahnya nama yaitu dengan Allah, atau dengan namanya selain Allah yaitu Ar-Rahman, dan nama yang lain Asmaul Husna. Dan Allah menjanjikan kepada kita semua akan doa-doa kita akan disembadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu ud'ullaha yastajibu lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu semua akan dikabulkan doa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Zat yang Maha mengampuni doa-doa kita. Saudara Islam, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua adalah dalam keadaan sedih, maka perliburlara doa kita adalah minta kita diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dalam keadaan sulit, maka yang memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang memberi kemudahan atas segala sesuatu yang sulit. Apabila kita semua dalam keadaan susah, maka mintalah kebahagiaan, karena yang memberi kebahagiaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sumpek, dalam keadaan susah, maka yang memberi hakikatnya, yang memberi kemudahan, yang memberi kelapangan, yang memberi kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Pada surat Ghafir ayat 60, surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ghafir ayat 60. Tuhanmu berkata, berdoalah kamu kepadaku Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengabulkan doa-doa kamu bagi kamu semua. Wa qala Allah Ta'ala Qulidullah awidur rahmana ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Pada surat Al-Isra ayat 110. Berdoa, katakanlah hai Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoalah kepada Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari. Kamu semua berdoa, maka bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Wa qala Allah Ta'ala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Pada surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan lantaran nama-nama Allah, yaitu namanya Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah atau nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan Asmaul Husna. Wa'lam aqraba ma yakunul abdu min rabbi wa wasajidun fi jawfil lail al-akhiri. Dan ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hambaku yang paling dekat kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba dalam keadaan sujud. Jadi apabila kita semua ini dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, itu artinya adalah kita semua adalah hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi jawfil laili al-akhiri, dan begitu juga di waktu tengah malam yang terakhir. Tengah malam yang terakhir kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam yang terakhir kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita semua adalah dalam keadaan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama jawful lailil akhir, nama tengah malam yang terakhir. Wa annal malaikata yu'minuna ala du'ai falyad'u ad-da'i bi khairin. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat, semua malaikat-malaikat adalah mengamini atau menyembadani atau mengamini doa-doa hambanya, di mana seseorang itu berdoa dengan kebaikan atau dengan keberkahan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tengah malam, di saat akhir malam, di saat tengah malam yang terakhir. Sesungguhnya itu semua doa-doa kita semua itu adalah diamini para malaikat-malaikat, di mana seorang yang berdoa dengan kebaikan, dengan keberkahan, dengan kesuksesan, dengan kemudahan, malaikat-malaikat semuanya mengamini doa-doa kita. Wa illa rudda du'a alaihi ka'annama huwa yad'u ala nafsi au ala ali au ala malihi. Apabila seseorang tidak berdoa dengan doa yang baik atau dengan yang barokah, maka doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya seseorang itu berdoa yang memberi madarat, memberi bahaya kepada dirinya, bahaya kepada ahlinya, bahaya kepada harta-hartanya, maka doa-doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama kita ini berdoa buruk ini, ya Allah semoga harta saya habis, itu doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa kepada orang lain, yaitu doa yang buruk. Ya Allah, tetangga saya ini kaya, ini saya ini miskin, ya Allah semoga dia hancurkan dia, ya Allah hancurkanlah dia tetangga saya, ya Allah hartanya yang banyak, usahanya yang jaya, ya Allah hancurkan dia, ya Allah. Maka doa yang buruk itu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kepada keluarganya atau kepada hartanya, kepada hartanya kita minta harta kita tetangga kita atau ahli kita habis atau buruk, atau kerjanya bangkrut atau hartanya habis, maka doa itu adalah doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad istaftahallahu subhanahu wa taala salasan wa salasina ayatan min kitabihi al-majid bismi al-azami Allah
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh membuka 33 ayat dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an, dengan nama yang paling agung, yaitu nama Allah. Jadi Allah, wa ini anqulu laka hadil ayatu litashhada ma'i wali ta'rafa kaifa tad'uhu. Fa inna hadil ayati jami'atun li jami' khawaijil khalqi fid dunya wal akhirah ala lahul khalqu wal amru wa tabaraka wa ta'ala tabarakallahu rabbul alamin. Pada surat Al-A'raf ayat Al-A'raf surat Al-A'raf pada Al-Qur'an ayat 54. Ala lahul khalqu, ingatlah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi kekuasaan makhluknya, wal amru, dan seluruh perkara adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, Allah yang maha berkah, yang menguasai alam. Dan di sini adalah apa itu Allah, fa inna hadil ayati, ayat di sini adalah ayat yang mengumpulkan semua kebutuhan makhluknya di dunia dan di akhirat. Lafal Allah, satu lafal Allah, yaitu al-lafal lafal yang menjadi saksi bagi saya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu semua bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang akan mengabulkan doa kita semua. Karena ayat di sini yaitu ayat ala laul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin pada surat Al-A'raf ayat 54 adalah ayat yang mengumpulkan bahwa sesungguhnya ayat yang mengumpulkan seluruh kebutuhan makhluknya di dunia dan akhirat. Jadi kita butuh apa saja, ini adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita semua ini orang kita ini harus memang pakai ikhtiar. Mau pintar harus pakai belajar, mau jadi orang alim pakai mengaji, belajar dengan orang alim. Kita mau orang sukses bekerja, kita harus juga belajar kepada orang yang sukses. Kita mau jadi bos atau jadi orang yang sukses, orang yang menjadi nomor 1 dalam perusahaan, kita pun harus berusaha berlatih atau belajar dengan orang lain yang sudah sukses. Itu semua adalah perlu ikhtiar, tapi semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah adalah yang menentukan segala sesuatu. Ala laul khalqu wal amru, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah di bawah genggamnya, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita semua manusia adalah di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita harus tidak lupa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar secara zahir, kita ikhtiar secara batin, kita memang harus yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Baqarah ayat 255 disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini adalah ayat, namanya ayat kursi pada surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur, yang selalu mengurus kita semua. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala apa yang di dalam langit dan segala apa yang di bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Semuanya pertolongan adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, yang di hadapan kita semua, yang di hadapan mereka, di hadapan kita semua adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang di belakang mereka, apa yang di belakang kita juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendakinya. Jadi apa yang kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak mengetahui apa-apa. Coba kalau kita contoh. Kita melihat sepanjang penglihatan kita adalah terbatas. Tidak bisa kita melihat sepanjang penglihatan kita
terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isinya bumi, Allah mengetahui isinya langit, Allah mengetahui isinya laut, Allah mengetahui isinya jagat raya. Allah mengetahui semua yang menjadi ciptaannya adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali contoh satu nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai mujizat, namanya dia adalah mempunyai mujizat mengetahui sepanjang yaitu perjalanan, yaitu sepanjang penglihatan, sejauh penglihatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ketahui arah belakang, arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Ini adalah mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah dia adalah mengetahui. Kalau kita semua tidak punya mujizat apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Jadi contoh ini, kalau lampu padam, kita pun tidak bisa melihat apa-apa. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lampu padam mengetahui depan, belakang, kanan, kiri, diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah bagian dari mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui karena ada cahaya. Cahaya itu bisa juga sumbernya dari matahari, mungkin juga cahaya sumbernya dari listrik, dari lampu. Kalau Kalau umumnya kita semua manusia tidak bisa mengetahui apa-apa. Jadi di sini yang paling zat yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, subhanallah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi juga maha besar. Ini adalah ayat kursi. Ayat kursi ini apabila kita semua baca, ini bisa menjadi tolak balak jin, setan. Kita membaca, biasakan ketika kalau ada kalau ada kita semua umpama dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah, bacalah ayat kursi. Karena ayat kursi adalah ayat yang bisa bisa menjauhkan dari godaan setan, godaan jin. Allahu waliyul ladina amanu. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumati ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Pada surat Al-Baqarah ayat 257 disebutkan. Pada surat Al-Baqarah ayat 157 disebutkan, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir pelindungannya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka. Jadi kita semua ini alhamdulillah punya label. Asalkan kita ini semua ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita percaya dengan Allah. Kita sembah Allah, kita percaya dengan Allah, kita sembah Allah, kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya, aplikasinya, penerapannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul adalah yang memberi penerangan. Rasul adalah yang memberi penerangan kita dalam aplikasi pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya salat? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu semua sebagaimana kamu semua melihat aku salat. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jangan sholat seperti cara yang tidak seperti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sholat yang batil, sholat yang salah, sholat yang tidak benar. Jadi kalau ada ajaran sekarang, mazhab sekarang, ajaran sekarang, sholat tidak usah menghadap kiblat, itu adalah sholat yang tidak benar. Sholat dengan cara telanjang, itu adalah ajaran yang tidak benar. Sholat dengan menghadap timur atau utara atau selatan, itu adalah tidak benar. Karena yang diungkapkan cara yang benar untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu semua seperti kamu melihat aku solat. Aku solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat aku solat, itulah yang kamu lakukan, hei para sahabat. Kemudian begitu seterusnya para sahabat dilaksanakan seperti solat yang dilakukan oleh Utsman, seperti solat yang dilakukan oleh Abu Bakar, seperti solat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, seperti solat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu adalah solat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya kurun para sahabat, solat yang dilakukan oleh para sahabat adalah solat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya solat kita adalah solat yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada surat Al-Imran ayat 2 disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala mengurus kita semua. Yang memberi makan, memberi penghidupan, memberi hidayah, memberi selamat, memberi sehat adalah ayat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah yang lain. Jangan percaya dengan benda-benda. Di situ adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah bulan, jangan menyembah bintang, jangan menyembah cahaya matahari, jangan menyembah gunung, jangan menyembah laut, jangan menyembah apa-apapun yang menjadi benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah tidak memberi manfaat. Yang memberi manfaat, memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Pada surat An-Nisa ayat 87. Pada surat An-Nisa ayat 87 disebutkan, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya di padang mahsyar, yaitu yaumul hasr, yaitu hari dikumpulkannya kita semua manusia, apakah itu Islam atau tidak Islam, apakah itu taat atau tidak taat, apakah itu zalim atau tidak zalim, apakah manusia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu taat menyembah Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya tidak pernah menyembah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita, jasad kita, apa yang pernah kita hidup di dunia, semua akan menyatu menjadi satu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha sumastawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amru yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Ayat yaitu ayat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 2. Surat Ar-Ra'd ayat 2 yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Subhanallah. Kita lihat semua langit-langit ini yang kita lihat tidak tanpa tiang, semua tidak ambruk. Langit ini tidak ambruk karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tiang. Rumusnya kalau sesuatu yang tinggi itu pasti tiang. Rumah tinggi pasti ada tiangnya. Gedung tinggi pasti ada tiangnya. Semuanya kalau tanpa tiang ya semuanya ambruk, rusak. Makhluk kalau tanpa tiang semuanya rusak. Gedung menjulang tinggi, rumah atau apartemen atau apa saja bangunan yang namanya jembatan apa saja tanpa tiang pasti ambruk. Tapi ini langit ini tanpa tiang. Tanpa tiang. Ini karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan. Subhanallah. Matahari setiap hari terbit dari arah timur, tenggelam arah barat. Begitu juga sebaliknya pada malam hari bulan kemudian muncul. Itu karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala.
masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pada siang hari ketentuannya Allah matahari terbit muncul, kemudian sore, kemudian terbenam. Begitu seterusnya pada malam hari. Pada malam hari kemudian bulan adalah terbit. Bagaimana kita membayangkan umpamanya satu hari atau berhari-hari tanpa matahari. Tanpa matahari ketika siang semuanya padam. Kita semua tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Subhanallah. Semuanya ini adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk langit yang tanpa tiang, tidak ambruk, bumi yang semuanya adalah menjadi hunian kita semua manusia, semuanya di bawah kekuasaan genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Laut yang begitu banyak, yang begitu luas, di mana setiap hari diambil petani, diambil oleh nelayan. Ikannya setiap hari, setiap malam setiap hari diambil. Tidak pernah habis ikannya. Karena sesuatu yang ada di laut itu adalah semuanya adalah memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk manusia. Setiap malam, setiap hari diambil oleh nelayan. Ikannya pun tidak pernah habis. Kemudian juga hujan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, di mana hujan akan menjadi penghidupan bagi manusia, bagi kita semua. Allah tidak pernah membedakan apakah orang Islam atau tidak Islam. Allah tidak pernah membedakan orang kafir atau orang Islam. Semua diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi rezeki di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini kita semua sebagai orang Islam harus berpikir secara logik, secara akar, secara intelektual, berpikir secara hati, melihat secara hati bahwasanya semuanya itu adalah yang menjadikan adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Pada surat Ibrahim ayat 32. Surat Ibrahim ayat 32. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Subhanallah. Allah ini memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Rasul Allah Subhanahu wa taala memilih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi kita semua. Dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui salat. Dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Dengan perantaraan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa berperilaku sosial yang baik, berakhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik. Karena ini adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah memberi cahaya kepada langit. Allahu la ilaha illa. Allah memberi cahaya kepada langit. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Subhanallah. Ini kalau kita berpikir secara lebih mendalam, ini adalah yang penting mengimani apa yang menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tafakaru fi khalqillahi wala tafakaru fil khaliq. Berfikirlah kamu semua pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu berfikir kepada Khaliq pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tembus, tidak akan mampu diri kamu, kita semua manusia berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hati kita adalah hati yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah
sesuatu yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah yang menjadi kita beriman dari Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ciptaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang menjadikan langit-langit dan bumi. Allah adalah zat yang menjadikan langit-langit dan bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah yang menurunkan dari langit itu menurunkan air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dari air yang kami turunkan dari langit itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan buah-buah sebagai rezeki bagi kamu semua. Subhanallah. Dari air turunlah hujan. Dari hujan itu kemudian tumbuhlah tumbuhan, ada namanya tumbuhan mangga, ada tumbuhan apel dan seterusnya. Dari tumbuhan itu kemudian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, kemudian bumi menjadi subur, bumi menjadi makmur, tanah di negara kesatuan Republik Indonesia apapun bentuknya, semuanya bisa menjadi bagian dari rizki yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah rizqul lakum, bagian rizki yang bagi kamu semua. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala, di mana lewat perantaraan air yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat langit, kemudian menjadi rizki bagi kamu semua. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri, dan kamu Allah Subhanahu wa taala yaitu menguasai bagi kamu yaitu cakrawala supaya kamu bisa berjalan di dalam laut bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar, dan juga dengan urusannya Allah Subhanahu wa taala, Allah juga yang menguasai bagi kamu semua. Waktu-waktu siang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu malam juga dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan langit. Khalaqas samawati wal ard. Yang menciptakan langit bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan langit-langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan menurunkan air hujan dari langit. Wa anzala minas samai ma'an. Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan yang begitu deras, kemudian bumi menjadi subur, menjadi makmur. Kemudian menurunkan beberapa rezeki dari air hujan itu, kemudian para petani kemudian bisa panen, kemudian para pekebun pun bisa panen dengan barokahnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Subhanallah. Mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Pada ayat Ibrahim ayat 32, surat Ibrahim ayat 32. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yang membeberkan, yang melapangkan rezeki kepada yang ia kehendaki, yang telah menakdirkan rezekinya. Wa farihu bil hayati dunya, dan mereka senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah kehidupan dunia di dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati, tidaklah kehidupan dunia di dalam akhirat kecuali adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 20, surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allah adalah zat yang baginya adalah menjadi kekuasaan apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi-bumi, dan apa yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan
Celakalah bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang sangat pedih. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Pada surat An-Nur, pada surat Toha ayat 8, pada surat Toha ayat 8 disebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah adalah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Baginya Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fi takhtalifun. Pada surat Al-Hajj, pada surat Al-Hajj ayat yaitu 69. Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi, Allah Subhanahu wa taala yang memutusi atau yang menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat, di mana kamu semua pada semua kamu berselisih. Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi. Apabila kita semua termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua tempat kembali kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita semua adalah orang yang ingkar, orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali orang yang ingkar adalah yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna likulli yaitu tempat kembali orang Islam adalah surganya dan tempat kembali orang kafir adalah nerakanya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha samiun basir. Allah adalah zat yang memilih dari beberapa malaikat sebagai sebagai utusan dan sebagian dari manusia. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Hajj ayat 75. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka kita semua para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua adalah wajib untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai arsy yang sangat agung, Di surat An-Naml ayat 26 Allah sebutkan Allah adalah menguasai arsy yang sangat agung. Surat An-Naml ayat 26. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Pada surat Al-Ankabut ayat 62 disebutkan, pada surat Al-Ankabut surat Al-Ankabut ayat 62 disebutkan Allah adalah yang melapangkan rezeki kepada yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah yang menakdirkan rezeki tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dengan segala sesuatu. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Pada surat Ar-Rum ayat 11, Allah adalah yang mengawali makhluknya, yang menciptakan makhluknya, kemudian Ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu semua akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Pada surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah adalah zat yang menciptakan kamu semua, memberi rezeki kamu semua, kemudian memberi mati kamu semua, yang akan memberi mati kamu semua, dan juga yang akan menghidupkan kamu semua. Di sini dalam surat Ar-Rum, di sini Allah ini memberi kita semua sebagai orang Islam dan manusia umumnya, menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Ada 4 rumus bagi kita semua. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita diciptakan, jasad kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya Allah menciptakan roh dan jasad kita, Allah juga bertanggung jawab memberi rezeki kita. Rezeki kita di dunia ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang sangat kurang, sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberi rezeki umur,
rezeki yang berupa umur, rezeki yang berupa sehat, rezeki yang berupa kesempatan, rezeki yang berupa yaitu kesehatan, rezeki yang berupa anak, istri dan seterusnya, kebutuhan yang tercukupi dan seterusnya. Itu adalah bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan roh kita, jasad kita, kemudian Allah yang kedua memberi rezeki kepada kita. Setelah memberi rezeki kepada kita, summa yumitukum. Kemudian Allah memberi mati kepada kamu semua. Kita semua akan mati karena memang itu adalah sudah jatahnya, sudah waktunya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum, setelah mati kita semua bertempat di alam kubur, alam barzah, di mana kita semua adalah ruh kita ditempatkan di alam barzah, alam kubur. Kita semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamanya di alam barzah. Kemudian ketika itu nanti kita semua akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya yaumul ba'si, yaitu hari kebangkitan, yaitu kita semua hari bangkit dari alam kubur. Jadi semua ini adalah bagian dari kekuasaannya sirkulasi proses yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan roh dan makhluk. Kemudian juga Allah menghidupkan setelah menciptakan kita semua roh dan makhluk. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita semua di dunia. Setelah rezeki kita di dunia, kemudian Allah memberikan yaitu mati kepada kita semua. Setelah itu yang proses yang keempat adalah Allah akan menghidupkan kita semua. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pada surat Ar-Rum ayat 40. Surat Ar-Rum ayat 40 disebutkan di sini, Allah lah yang menciptakan kamu semua, kemudian memberi rezeki kamu semua, kemudian memberi mati kamu semua, memberi hidup kepada kamu semua. Apakah kamu semua bersekutu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Maha suci Allah dari segala sesuatu, di mana mereka semua bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wal ma yasha'u wal alimul qadir. Pada surat Ar-Rum ayat 54 disebutkan, Allah adalah yang menciptakan kamu semua dari sesuatu yang lemah, kemudian Allah menciptakan setelah lemah menjadi kuat. Jadi kita semua ini lemah. Ketika bayi kita lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, kita dirawat oleh orang tua kita, bapak ibu kita. Kemudian setelah kita kuat, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, setelah kita ini lemah kemudian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah itu terbalik, setelah kita kuat kemudian diberi dhaif, yaitu lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan tidak bisa berdaya, mata tidak bisa melihat. Di saat nanti tua kita semua bisa juga kita semua di saat kita lemah, penglihatan kurang jelas, tangan kita tidak bisa bergerak, kaki kita bisa juga tidak bisa bergerak, seluruh badan kita semua akan menjadi lemah kembali setelah kita kuat. Kemudian setelah itu dha'fan wa syaibah, dan setelah kemudian kita menjadi lemah dan juga kita menjadi sangat tua renta, yakhluqu ma yasha'u wal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Dia adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha kuasa. Disebutkan surat Ar-Rum ayat 54. Maka di sini para pemirsa pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Allah adalah Tuhan kamu semua dan Tuhan bapak-bapak kamu semua, nenek moyang kamu semua yang awal. Pada surat As-Saffat ayat 126 disebutkan, Allah ini adalah Tuhan yang selama-lamanya menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi mantan Tuhan, mantan Allah tidak pernah, mantan Tuhan tidak pernah. Semuanya adalah awal dan akhir, dari kurun ke waktu, dari waktu ke waktu, dari tahun ke abad dan seterusnya. Allah adalah Tuhan kamu semua, yaitu Tuhan dan juga Tuhan kepada bapak-bapakmu semua, nenek moyang kamu semua yang awal-awal. Ini maka menunjukkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Mari kita semua untuk selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, dengan cara sholat, dengan cara sodako, dengan cara infak, cara menyantuni anak yatim, cara sholat memperbanyak sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, memperbanyak sholat nafilah, memperbanyak sunat muakkad, kemudian dengan cara zakat, dengan cara puasa, dengan cara haji, dengan cara yaitu aksi sosial, memberi sedekah, infak jariah untuk kepentingan sosial. Semua tujuannya adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita semua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah memberi bekal bagi kita semua untuk kehidupan kita, untuk alam akhirat nanti. Kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, yaitu kitab tafsir Asmaul Husna oleh Syekh Ahmad Abdurrahman, oleh Syekh Ahmad Abdul Jawad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kesehatan dan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Allah lah yang menjadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa kita selalu setiap hari, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta ridho ya Allah kepadamu ya Allah, dan surga ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami minta ya Allah dari kebencianmu dan dari neraka-Mu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.